Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dengan Bapak di Alfirozi Channel. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai selanjutnya kita masuki di pembelajaran 5 tema 1 subtema 2 kelas 5 anak-anak. Di sini ada gambar Pak Petani mencangkul di sawah. Bacaannya kita baca. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Anto. Ayu mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Lanjutkan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi sebenarnya kalau tidak ada otot kita tidak bisa bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Bagaimana cara kerja otot berkontraksi dan juga berelaksasi? Fungsi otot. Ini anak-anak, fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Ini kuncinya. Otot polos itu tanpa kita sadari bekerja. Kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom, otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos. Ciri-ciri otot polos seperti gambar ini, kalian perhatikan. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ-organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak, jadi tidak sadar. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Ini bekerja dengan sadar. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik ini gambarnya anak-anak ya. Otot yang di lengan. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Kalau otot jantung berhenti berarti kita tahu anak-anak ya, itu berarti is dead. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Jadi otot jantung ini bekerja atas perintah otak. Jadi sadar, tidak semaput. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung, ini gambarnya seperti ini otot jantung anak-anak. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi otot jantung itu terus bekerja oleh perintah otak. Kalau otot jantung istirahat, berarti kita bisa kemungkinan semaput, bisa kemungkinan kita ya begitulah. Selanjutnya ayo mencoba kita menentukan di mana tempat otot-otot berikut ini. Otot polos. Otot polos ini kira-kira tempatnya di mana ya? Otot polos kira-kira tempatnya di dekat kemih, seperti di sini. Ini otot polos. Selanjutnya otot lurik berarti ya ini yang ada gambar seperti ini adalah otot lurik. Terus otot jantung berarti ya sekitar jantung. Di sini. Jantung kan di sini. Nah, ini di sini. Sekitar jantung di sini. Baik, bisa dipahami ya. Anak-anak, selanjutnya ini ada bacaan otot manusia. Silahkan kalian baca. Kalau bacaan tentang otot, tentang bacaan berarti kalian nanti ada tugas menentukan ide pokok setiap paragraf. Kalian sudah bisa ya? Oke, bagus sekali kalau sudah bisa. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ayo berkreasi. Buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background latar. Ini yang harus kita persiapkan. Ada dua macam desain membuat cover, yakni yang pertama ini cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua desain penuh warna gambar. Semuanya ini menarik, tergantung kita bagaimana dalam menggambar yang kita inginkan untuk cover ya, tergantung imajinasi kita. Selanjutnya sudah habis anak-anak di pelajaran 5. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Untuk pertemuan yang akan datang di video selanjutnya kita masuki pembelajaran 6 di tema 1 subtema 2 kelas 5. Mungkin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan. Kita harus siap dengan situasi dan kondisi apapun, belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.